Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Luki Nurdiansah. Pada kesempatan tugas video kali ini, saya mencoba untuk menguraikan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan pada perkuliahan sebelumnya tentang materi dioda Zener. Jadi, pada video ini kita akan menganalisa suatu rangkaian, apakah rangkaian tersebut terregulasi oleh dioda Zener atau tidak. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana pula perhitungannya, kita langsung saja menuju ke pembahasan. Baik, pada tugas video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan jawaban dari beberapa contoh soal yang diberikan pada materi dioda Zener ya. Jadi sebelumnya soal-soal ini telah saya salin untuk mempermudah pembahasan. Jadi soal-soal ini merujuk pada contoh 2 pembahasan dioda Zener yang telah dibahas oleh dosen pengampu. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Nah, jadi soal-soal yang tadi merujuk ke contoh soal 2 ini. Yang perlu kita garis bawahi di sini, terdapat beberapa kunci untuk menjawab persoalan-persoalan pada soal yang ditugaskan, yaitu rata-rata tugas yang diberikan baik itu nomor 1, 2, 3 terutama menanyakan apakah rangkaian yang diterapkan itu terregulasi atau tidak. Nah, kita sebelumnya harus mengetahui dulu syarat rangkaian tersebut itu terregulasi itu seperti apa. Jadi syarat suatu rangkaian dioda Zener itu terregulasi yaitu jika IZ lebih besar dari 0 atau jika arus yang mengalir pada dioda Zener itu lebih dari 0. Itu adalah syarat suatu rangkaian yang terdapat dioda Zener terregulasi sehingga Vout sama dengan Vz. Nah, di rangkaian di sini terdapat 2 dioda Zener di rangkaian seri sehingga Vout-nya itu Vz sama dengan Vz1 ditambah Vz2. Nah, pada soal ini Vz1-nya 6 volt, Vz2-nya 9 volt sama dengan 15 volt. Jadi, bagaimana suatu rangkaian ini dapat terregulasi dengan Vout sama dengan 15 volt? Nah, syarat berikutnya itu akan terdapat tegangan sumber minimum. Jika tegangan sumber minimum ini terpenuhi, maka rangkaian yang di dalamnya terdapat dioda Zener dapat terregulasi oleh dioda Zener tersendiri. Oke, untuk yang lebih jelasnya kita coba untuk menyelesaikan soal-soal yang telah ditugaskan. Yang pertama, baik yang nomor 1, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs itu diubah menjadi 15 volt? Nah, jelaskan secara matematis. Dengan catatan nilai Z2 diganti dengan digit terakhir NIM masing-masing. Baik, jadi di sini diketahuinya itu adalah tegangan sumber sebesar 15 volt. Lalu Z1-nya tadi sebesar Z1-nya itu sebesar 6 volt. Z1-nya sebesar 6 volt. Lalu Z2-nya sebesar digit terakhir NIM masing-masing. Di sini NIM saya itu digit terakhirnya itu 1 ya. NIM saya itu 2212 19 1001. Jadi digit terakhirnya itu 1 sehingga nilai Z2 di sini adalah sebesar 1 volt.
Nah, jika kita merujuk ke rangkaian ini, apakah rangkaian dengan ketentuan yang diterapkan pada soal nomor 1, rangkaian tersebut terregulasi atau tidak? Nah, di sini yang pertama kita harus cari itu adalah tegangan minimum yang harus diterapkan pada rangkaian tersebut sehingga rangkaian tersebut itu terregulasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, rangkaian akan terregulasi jika Vout itu sama dengan Vz ya. Di sini Vz-nya itu Vz satunya ditambah dengan Vz 2. Nah, di sini Vz satunya itu 6 volt ditambahkan dengan 1 volt sehingga didapat Vout-nya itu sebesar 7 volt. Nah, kita telah mengetahui Vout-nya atau tegangan yang telah terregulasi oleh dioda Zener yang dirangkai secara seri sesuai dengan rangkaian yang merujuk pada soal contoh nomor 2 di pembahasan dioda Zener. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita dapat mencari arus yang mengalir pada beban. Nah, beban di sini berapa? Bebannya itu sebesar 1 kilo ohm. Maaf, saya tuliskan dulu biar tidak membingungkan. Resistansi beban sebesar 1 kilo ohm. Lalu resistansi sumber sebesar 300 ohm. Baik. Jadi kita dapat mencari arus yang mengalir pada resistansi beban. Kita notasikan di sini sebagai IL sama dengan Vout dibagi dengan hambatan beban atau RL sama dengan Vout-nya kita telah mengetahui tegangan yang terregulasi adalah sebesar 7 volt. Dibagi dengan RL 1 kilo ohm, maka akan didapatkan nilai sebesar nilai arus yang mengalir pada tahanan beban sebesar 7 mA. Nah, perlu kita ketahui juga jika jika kita telah mengetahui IL, maka IZ ini kan sebelumnya belum aktif nih si regulator yang diakibatkan oleh dioda Zener, sehingga IL ini akan sama dengan nilainya dengan IS. Dapat kita lihat bahwa jika ini tidak dihubungkan, ini berupa rangkaian seri ya, 2 resistor, sehingga arus yang mengalir di sini sama dengan arus yang mengalir di sini juga. Atau kita juga bisa melihat dari rumus ini ya, IZ sama dengan IS min IL. Nah, jika kita pada kondisi drop out, IZ ini akan sama dengan 0, sehingga IL ini dapat pindah luas, sehingga IL sama dengan IS. Sini IS sama dengan IL sama dengan 7 mA. Nah, setelah kita mengetahui nilai arus yang mengalir pada hambatan beban, nah jadi berikutnya kita dapat menghitung tegangan minimal yang dibutuhkan rangkaian tersebut agar rangkaian tersebut itu terregulasi. Nah, bagaimana rumus untuk mencari tegangan minimal? Seperti yang telah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya, bahwa tegangan minimum
sama dengan tegangan output ditambah arus yang mengalir pada beban dikalikan dengan resistansi sumber. Nah, kita telah mengetahui Vout-nya itu adalah tegangan Zener atau tegangan yang telah terregulasi oleh dioda Zener. Di sini tegangan Vout-nya itu 7 volt. 7 volt ditambahkan dengan arus yang mengalir pada resistansi beban 7 mA yang dikalikan dengan resistansi sumber 300 ohm, sehingga didapatkan hasil 7 volt ditambah dengan 2,1 volt. 2,1 volt. Sehingga didapatkan tegangan minimum sebesar 9,1 volt. Nah, kita telah mengetahui tegangan minimum yang dibutuhkan rangkaian sesuai dengan ketentuan soal nomor 1 bahwa tegangan minimal agar rangkaian tersebut terregulasi oleh dioda Zener adalah sebesar 9,1 volt. Nah, sedangkan kita telah mengetahui bahwa tegangan sumber yang diterapkan pada rangkaian pada soal nomor 1 itu sebesar 15 volt. Sehingga dapat dipastikan bahwa rangkaian tersebut terregulasi. Kenapa? Karena dapat kita buktikan dengan rumus yang tadi, itu IZ sama dengan IL. Saya coba lihat lagi biar tidak salah. IS dikurangi dengan IL. Arus sumber dikurangi dengan arus yang mengalir pada tahanan beban. Maka dapat diketahui IS-nya di sini. IS-nya itu di sini pakai rumus yang ini ya, bukan rumus yang ini, IS sama dengan IL sama dengan 7 mA. Ini didapat karena dioda Zener ini tidak terhubung, sehingga ini berupa rangkaian seri 2 resistor. Berbeda ceritanya jika rangkaian seri 2 Zener ini terhubung pada rangkaian, sehingga tegangan sumber dikurangi tegangan out. Nah, tegangan out ini tegangan Zener ya, dibagi dengan resistansi sumber. Kenapa dikurang? Karena polaritasnya itu berbeda. Di sini positif, di sini negatif, sehingga atau bisa dibilang juga di sini berlawanan arah. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi tegangan sumber dikurangi tegangan Zener atau tegangan out. Maka didapatkan tegangan sumber sebesar 15 volt. Kita langsung aja biar mempersingkat waktu. Dikurangi dengan tegangan out atau tegangan Zener sebesar 7 volt. Sebesar 7 volt dibagi dengan resistansi sumber, yaitu 300 ohm. Dikurangi dengan 7 mA. Arus yang mengalir pada resistansi beban ya, 7 mA. Sehingga didapatkan 15 kurangi 7, 8 volt. 8 volt dibagi 300 ohm. Setelah dihitung, besarnya itu
26 miliampere. Nanti rekan-rekan bisa hitung, atau misalkan kita coba hitung di sini agar lebih jelas lagi. Jadi tadi 8 dibagi 300, maka didapatkan hasil sebesar 0,026. Nah, di sini 0,026 kita ambil secara garis besarnya 0,026 ampere, sehingga jika kita konversikan lagi sebesar 0,26 miliampere dikurangi dengan IL 7 miliampere, didapatkan hasil arus yang mengalir pada zener sebesar 19 miliampere. Nah, kita telah mengetahui arus yang mengalir pada dioda zener. Ini sesuai dengan syarat IZ lebih dari 0. Nah, jika kita telah mengetahui IZ lebih besar dari 0, nah di sini nilainya 19 miliampere, maka dapat dipastikan bahwa rangkaian tersebut terregulasi. Itu baik. Nah, yang berikutnya kita coba bahas soal nomor 2. Baik, sebelum bahas soal nomor 2, perlu saya tegaskan lagi bahwa pada soal nomor 1 itu rangkaian yang sesuai dengan spesifikasi soal nomor 1 itu terregulasi. Bukti pertamanya itu yang jelas bahwa IZ itu lebih besar dari 0. Nah, yang bukti keduanya itu tegangan minimal itu memenuhi syarat. Jadi agar lebih mudah, syarat terregulasi itu yang utamanya itu IZ itu lebih besar dari 0. Nah, untuk menguatkannya itu tegangan minimal memenuhi syarat. Begitu ya. Agar mempermudah dalam pembahasan soal selanjutnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Nah, di sini diketahuinya tegangan sumber masih tetap 15 volt. Lalu Z1-nya tadi dihilangkan ya, sehingga kita beri nilai saja 0 volt karena dihilangkan. Lalu Z2-nya itu sebesar 1 volt, didapatkan dari digit terakhir NIM. Lalu RL maksud saya 1 kilo ohm, dan RS sebesar 300 ohm. Baik, di sini ditanyakan kembali apakah rangkaian sesuai dengan spesifikasi yang diberikan terjadi regulasi atau tidak. Nah, di sini kita akan coba analisis apakah rangkaian pada soal nomor 2 itu terregulasi atau tidak. Caranya tetap sama seperti nomor 1. Yang pertama, rangkaian tersebut terregulasi apabila tegangan outputnya itu sebesar tegangan zener. Di sini tegangan outputnya, agak lebih cepat. Tegangan outputnya itu Vout sama dengan VZ1 ditambah VZ2. Itu untuk 2 zener. Nah, di sini zener satunya dihilangkan karena tadi syarat pada nomor 2 zener
1 dihilangkan sehingga tegangan Zener 2 itu sebesar 1 volt. Nah, jadi saat rangkaian ini terregulasi apabila Vout-nya itu sebesar 1 volt. Nah, kita telah mengetahui tegangan regulasi atau tegangan output apabila terregulasi. Sehingga kita dapat mengetahui arus yang mengalir pada resistansi beban atau IL. Vout per RL sama dengan 1 per 1 kilo ohm. Sehingga didapatkan 1 miliampere. 1 miliampere ya. Sebentar, takut saya salah. 1 dibagi 1 kilo. Benar ya, 0,01 ampere atau bisa dibilang 1 miliampere. Kita telah mengetahui arus yang mengalir pada hambatan beban. Kita telah bahas pada soal nomor 1 juga, apabila IZ-nya itu sama dengan 0, maka IS-nya itu akan sama dengan IL. Di sini IL-nya 1 miliampere, maka didapatkan juga IS sebesar 1 miliampere. Lalu, berapakah tegangan minimal yang diterapkan pada rangkaian pada soal nomor 2 sehingga rangkaian pada soal nomor 2 ini dapat terjadi regulasi oleh dioda Zener? Berapa besarnya? Kita coba hitung. Tegangan minimal sama dengan tegangan output ditambah dengan arus pengalir pada beban dikalikan dengan resistansi sumber. Dapatkan Vout-nya itu 1 volt ditambah arus yang mengalir pada resistansi beban sebesar 1 miliampere dikalikan dengan resistansi sumber 300 ohm. Sehingga didapatkan hasil 1 volt ditambah dengan 1 miliampere dikalikan dengan 300 ohm. Didapatkan 0,3 volt. Jadi di sini ditambahkan 0,3 sehingga didapatkan hasil 1,3 volt. Nah, jadi tegangan minimal yang dibutuhkan rangkaian pada soal nomor 2 ini agar rangkaian tersebut terregulasi oleh dioda Zener itu sebesar 1,3 volt. Sedangkan di sini diketahuinya tegangan sumber yang diterapkan itu sebesar 15 volt. Sehingga dapat dipastikan rangkaian pada soal nomor 2 pun terregulasi oleh dioda Zener. Sehingga Vout-nya itu sebesar 1 volt. Walaupun tegangan sumbernya itu 15 volt. Ini dapat dibuktikan dengan pembagi arus ya. Yang tadi IZ sama dengan IS dikurangi IL. Resistansi arus sumber dikurangi dengan arus beban. Arus sumbernya berapa? Yang tadi kita uraikan pada soal nomor 1, arus sumbernya itu adalah tegangan sumber dikurangi dengan tegangan output dibagi dengan resistansi sumber. Dikurangi dengan arus yang mengalir pada beban, yaitu sebesar 1 miliampere. Ya, jadi sebesar 1 miliampere ya. Sehingga didapatkan IZ-nya itu sebesar 45 miliampere. Nah, di sini pun kita dapat yakin bahwa rangkaian 2 ini
rangkaian pada soal nomor 2 ini terregulasi oleh dioda Zener. Kenapa? Karena syaratnya itu kan IZ lebih besar dari 0. Nah, di sini IZ-nya itu sebesar 45 mA. Sehingga dapat dipastikan bahwa rangkaian pada soal nomor 2 ini terregulasi dengan Vout sebesar 1 volt. Nah, ini dikuatkan lagi bahwa tegangan minimumnya itu pun terpenuhi gitu. Tegangan minimumnya itu 1,3 volt. Di sini VS yang diterapkan itu 15 volt. Sehingga dapat dipastikan bahwa rangkaian pada soal nomor 2 terregulasi. Gitu ya. Baik, lanjut lagi ke soal nomor 3. Di sini karena tegangan sumber RL dan RS-nya sama, kita salin saja. Di sini yang berbeda adalah Z1-nya itu sebesar 10 volt. Nah, apakah rangkaian pada soal nomor 3 ini terregulasi? Nah, mari kita analisis sama-sama. Pertama, apabila rangkaian ini terregulasi, Vout-nya itu akan sebesar tegangan Zener. Tegangan Zener di sini adalah VZ1 ditambah dengan VZ2. Didapatkan VZ1-nya 10 volt ditambah dengan VZ2-nya itu 1 volt, sehingga tegangan output yang dihasilkan apabila rangkaian terregulasi adalah sebesar 11 volt. Nah, kita telah mendapatkan tegangan output sesuai dengan langkah-langkah pada soal-soal sebelumnya. Arus yang mengalir pada beban pun dapat dihitung apabila terregulasi ya. Maka IL-nya itu dapat dihitung sebesar Vout dibagi dengan RL atau hambatan beban. Vout-nya 11 volt dibagi dengan RL-nya 1 kilo, maka didapatkan arus sebesar 11 mA. Betul ya? 11 dibagi 10 pangkat min 3. Min 3-nya naik. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3-nya naik jadi 10 pangkat min 3. Atau agar lebih yakin lagi, kita coba hitung kalkulator deh ya. Agar lebih yakin, 11 volt dibagi dengan 1 kilo ohm. Dapatkan 0,011 ampere atau kita konversikan 11 miliampere. Nah, kita telah mengetahui IL-nya. Sehingga kita dapat menghitung tegangan minimal yang dibutuhkan rangkaian pada soal nomor 3 agar rangkaian tersebut terregulasi oleh dioda Zener. Berapa tegangan minimalnya? Oke, kita hitung sama-sama. Tegangan minimal itu sama dengan tegangan output ditambah dengan IL arus yang mengalir pada hambatan beban dikalikan dengan resistansi sumber. Dapatkan Vout-nya itu 11 volt ditambah dengan 11 miliampere dikali 300 ohm. Sehingga didapatkan 11 volt ditambah 11 miliampere dikali 300 ohm. Nah, dikalikan 300 ohm. 3,3 volt.
ditambah dengan 3,3 volt. Didapatkan tegangan minimal yang diperlukan oleh rangkaian pada soal nomor 3 itu sebesar 14,3 volt. Nah, dari sini kita pun dapat melihat titik terang gitu, bahwa rangkaian ini itu terregulasi. Kenapa? Nah, secara kasarnya itu tegangan sumbernya itu kan yang realnya itu 15 volt, sedangkan tegangan minimalnya itu 14,3, otomatis tegangan sumbernya itu terpenuhi kan. Nah, untuk menguatkan persepsi itu, kita harus membuktikannya dengan syarat utama bahwa rangkaian yang diterapkan dioda Zener itu terregulasi oleh dioda Zener. Apa syaratnya? Tadi kan sudah kita bahas bahwa syaratnya itu adalah IZ lebih besar dari 0. Nah, di sini berapa IZ-nya? IZ-nya itu IS dikurangi dengan IL. IS-nya itu kan tadi kita udah bahas juga, tegangan sumbernya dikurangi dengan tegangan outputnya dibagi resistansi sumber. Dan setelah kita dapat hasilnya dikurangi dengan arus yang mengalir pada beban, atau IL-nya di sini adalah 11 mA. Nah, didapatkan 15 kurang 11, 4 dibagi 300, 4 dibagi 300, 13 mA ya. 13 mA dikurangi dengan 11 mA, sehingga didapatkan arus yang mengalir pada Zener sebesar 2 mA. Nah, di sini dikuatkan lagi persepsi yang tadi bahwa rangkaian tersebut pasti terregulasi. Karena apa? Syarat utamanya terpenuhi, yaitu IZ lebih besar dari 0, di sini sebesar 2 mA, dan tegangan minimal terpenuhi. Tegangan minimalnya 14,3 volt, tegangan yang diterapkan pun lebih dari tegangan minimal, sehingga rangkaian pada soal nomor 3 terregulasi oleh Zener, sehingga Vout sama dengan tegangan Zener sebesar 11 volt. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya, rangkaian pada soal nomor 3 terregulasi. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, nomor 4, hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Nah, di sini kita diminta menghitung disipasi daya pada Zener agar rangkaian tersebut itu aman. Aman di sini diartikan bahwa apabila kita terapkan Zener pada rangkaian tersebut, Zener itu memenuhi syarat atau aman digunakan. Nah, apa itu disipasi daya? Nah, disipasi daya itu daya yang diserap pada rangkaian akan berubah menjadi panas. Nah, panas yang berlebihan dapat merusak komponen yang bersangkutan. Nah, ini maksud saya tadi ya. Yang dimaksud aman di sini kan daya yang dihasilkan oleh arus yang mengalir itu menjadi panas. Nah, apabila panasnya itu berlebih atau si diodanya ini tidak memenuhi syarat, maka ya dioda itu akan rusak gitu. Rangkaiannya pun nggak akan terregulasi oleh dioda Zener. Nah, nilai amannya itu diperoleh dari datasheet. Nah, datasheet dioda Zener kan berbeda-beda ya, tergantung tipenya. Ada yang 250 mW, 400 mW, 1 watt, 50 watt, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita diminta menganalisis dioda Zener yang diterapkan pada suatu rangkaian agar rangkaian tersebut itu berfungsi sebagaimana mestinya.
Nah, di sini diartikan bahwa rangkaian tersebut terregulasi oleh Zener. Oke, kembali lagi ke soal. Nah, berapa pada rangkaian nomor 3 ini Zenernya itu berapa miliwatt atau berapa watt yang diperlukan agar rangkaian tersebut itu berfungsi dengan baik. Mari kita hitung. Sebelumnya itu, nah, PZ1-nya itu dapat dihitung dengan IZ dikalikan dengan PZ1, dan PZ2-nya itu didapat dari IZ dikalikan PZ2. Nah, nilai IZ ini sama ya. Ya, karena diodanya itu sendiri disusun secara seri, sehingga arusnya pun sama. Nah, di sini diketahui bahwa IZ-nya itu sebesar, nah pada soal nomor 3 ya, 2 miliampere. PZ1-nya itu sebesar 10 volt. Lalu PZ2-nya sebesar 1 volt. Nah, berapakah spesifik desipasi daya yang diperlukan suatu dioda Zener sehingga Zener itu aman digunakan pada rangkaian pada soal nomor 3. Nah, untuk desipasi daya pada Zener 1 itu sebesar IZ dikalikan dengan PZ1 untuk Zener 1 ya, sehingga IZ-nya itu 2 miliampere dikalikan dengan 10 volt didapatkan 20 miliwatt. Betul ya, 20 miliwatt. 2 dikali 10 pangkat min 3 dikalikan 10 atau 1 kali 10 pangkat 1. 2 kali 1, 2. 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat 1, 10 pangkat min 2. Ataupun dapat dibilang 20 kali 10 pangkat min 3. Betul ya, 20 miliwatt. Atau bolehlah kita buktikan. Takut perhitungan saya salah. 0,002 dibagi 10. Oh, kok gini ya? Sebentar. 0,002 dikalikan 10. Oh, tadi dibagi ya, jadi nolnya nambah. Nah, 0,02 ampere. Atau bisa kita bilang juga 20 miliwatt. 20 kali 10 pangkat min 3. Sama aja ya. Nah, jadi untuk Zener 1 itu desipasi daya yang diperlukan, yang harus dipenuhi oleh dioda Zener 1 itu sebesar 20 miliwatt atau lebih. Sehingga Zener 1 yang diterapkan pada rangkaian soal nomor 3 itu dapat digunakan atau dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Nah, untuk disipasi daya pada Zener 2-nya itu sendiri berapa? Kita coba hitung. PZ2 sama dengan IZ karena arusnya sama dikalikan dengan PZ2 sama dengan 2 miliampere dikalikan dengan 1 volt. Oh, ini lebih mudah. Dikali 1 volt. 1 voltnya itu jadi 2 miliampere. 2 miliampere lagi. 2 miliwatt. Soalnya kita bicara soal daya.
Nah, untuk zener 2-nya sendiri, disipasi daya yang harus dipenuhi oleh dioda zener agar zener tersebut itu dapat diterapkan pada soal nomor 3 dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam artian sebagai regulator. Disipasi dayanya itu harus sama dengan atau lebih dari 2 miliwatt. Begitu ya. Jadi untuk zener satunya disipasi dayanya itu harus 20 miliwatt atau lebih. Untuk zener 2 miliwatt atau lebih. Sehingga zener-zener yang diterapkan baik zener 1 atau zener 2 pada rangkaian soal nomor 3 dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam artian komponen zener yang diterapkan itu tidak mudah rusak karena panas berlebih dan dapat berfungsi sesuai yang diinginkan, dalam artian sebagai regulator. Seperti itu ya. Baik, untuk tugas video kali ini mungkin saya cukupkan sekian ya. Untuk perhitungannya sendiri saya mohon maaf sebelumnya apabila terjadi banyak kesalahan. Baik, jadi seperti itu ya rekan-rekan semua, penganalisaan dari soal-soal latihan yang diberikan pada perkuliahan sebelumnya tentang dioda zener. Jadi setelah kita analisa bahwa dioda zener ini akan menjadi regulator tegangan apabila syarat-syarat yang tadi kita bahas terpenuhi. Dan juga dengan melalui analisa tadi kita juga dapat memilih tipe dioda zener dengan karakteristik yang sesuai kebutuhan agar dapat digunakan sebagai regulator tegangan sesuai dengan yang kita bahas pada contoh-contoh soal. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Mohon maaf sebelumnya apabila pada video ini mengalami sedikit trouble, baik itu pengucapan ataupun pemilihan kata yang kurang tepat atau bahkan teori yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.